Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai pelajaran baru ya. Bacaan kitab yang baru yakni Usul Fikih Dasar Mabadi Awaliyah yang ditulis oleh Ustadz Abdul Hamid Hakim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah itu milik Allah. Wassalatu, dan adapun salawat, wassalamu dan salam ala Rasulillah itu tercurah atas Rasulullah. Wa alihi, dan salawat dan salam semoga juga tercurah atas keluarga Nabi, wasahbihi, dan sahabat Nabi, al-mutamassikina, yang berpegang teguh siapa keluarga Nabi dan sahabat Nabi, bil kitabi, dengan kitab Al-Quran, was sunnati, dan dengan sunnah. Jadi musannif memulai dengan membaca basmalah, memuji Allah, bersalawat pada Nabi SAW, keluarga Nabi, sahabat Nabi, yang memang keluarga Nabi dan sahabat Nabi berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Kemudian wa ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah, dan salawat, fa innahu, karena sesungguhnya, la yakhfa, tidak samar, ala ahadin, atas orang pun. Artinya tidak diragukan lagi atas orang pun. Anna syajarata, apa sesungguhnya pohon, la takumu, tidak berdiri apa pohon, biduni asliha, tanpa asalnya, tanpa akarnya. Jadi pohon itu tidak akan berdiri tanpa akarnya. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah, la yakumu, tidak berdiri apa rumah, bidunil asas, tanpa pondasi. Rumah tanpa pondasi tidak akan berdiri. Wa kadzalika, dan demikian juga tidak akan berdiri al fikhu, adapun fikih, la yakumu, tidak berdiri apa fikih, bidunil usul, tanpa usul fikih. Jadi fikih tidak akan berdiri tanpa adanya usul fikih. Nah, walidzalik, dan oleh sebab itu qala, telah berkata Abu, ini ada yang terpotong nih, panjangnya Abu Umar. Qala, telah berkata Abu Umar, siapa Abu Umar? Fi Jamil Bayan, di dalam kitab Jamil Bayan. Apa katanya? Man, barang siapa jahila, yang tidak mengetahui siapa siman, al asla, kepada asal, nah ini kelebihan bayah, lam yusib, niscaya tidak memperoleh siapa siman, al far'a, kepada cabang, abadan, selamanya. Jadi orang yang tidak mengetahui dasar, niscaya ia tidak akan memahami cabang untuk selamanya. Seperti itu ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma, dan ketika, kanat, ada kutubul usuli, dan ketika ada kitab-kitab usul fikih ya, al mutadawalatu, yang tersebar apa kitab usul fikih, baina aidina, di antara tangan-tangan kita, usro tanawuli, ini khabar kana, usro tanawuli, itu sulitnya dikonsumsi, li abana ijin sina, bagi anak-anak bangsa kami, ba'duha, hal adapun sebagiannya kitab usul fikih, li su'ubati ibaratiha, ialah karena sulit ibarahnya, sulit redaksinya. Wa ba'duha, dan sebagiannya lagi kitab usul, li adami itsanil amsilati, karena tidak menghadirkan contoh-contoh, li qaidiha, bagi kaidah-kaidahnya usul fikih. Jadi musannif melihat bahwasanya banyak kitab usul fikih yang tersebar di tangan-tangan kita. Nah, tetapi sulit dikonsumsi bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena memang sebagian redaksinya, sebagian ibarahnya itu sulit. Dan sebagian lagi tidak menghadirkan contoh-contoh bagi kaidah-kaidahnya. Maka hasana, maka baik, anna doa, apa membuat siapa kami, fil usuli, di dalam kitab usul, kitaban, akan sebuah kitab, ala wajhin, atas cara, sahlin, yang mudah. Apa cara? Ma'itsyanil amsilati, bersama dengan menghadirkan contoh-contoh. Seperti itu. Jadi
Oleh karena itu musannif ada alasan membuat kitab ini bahwa kitab-kitab usul yang lain itu sulit ibarahnya dan tidak menghadirkan contoh-contoh bagi kaidah-kaidahnya, maka ia membuat kitab usul yang dengan cara yang mudah bersama dengan menghadirkan contoh-contoh. Nah, li'anna hifdzul qawaidi. Karena sesungguhnya ini alasannya, karena sesungguhnya menghafal kaidah-kaidah ma'adamil ilmi bersama dengan tidak tahunya pengetahuan biamsilatiha dengan contoh-contohnya layu jadi. Nah, ialah tidak memberikan apa hafal kaidah naf'an kepada manfaat. Kemudian wayu adi dan menyebabkan apa menghafal kaidah ila tadiil waktu kepada menyia-nyiakan waktu. Jadi memang menghafal kaidah kalau tidak adanya pengetahuan tentang contoh-contohnya, artinya menghafal kaidah bersamaan dengan itu tidak ada contoh-contohnya, penerapan contoh-contohnya, maka tidak akan memberikan manfaat dan juga menyebabkan kepada menyia-nyiakan waktu, artinya buang-buang waktu. Kemudian warotabnahu dan ini dia, dan menyusun siapa kami kepada kitab salah satu ada zain atas 3 bagian. Al-jusul awalu, adapun bagian yang pertama samainahu ialah menamai siapa kami kepada bagian pertama mabadi awaliyah. Jadi nama kitab ini adalah mabadi awaliyah. Ini juz yang pertama ya. Wasani dan yang kedua samainahu ialah menamai siapa kami kepada yang kedua, juz yang kedua as-sulamu tangga. Jadi mabadi awaliyah ini dasar-dasar pertama sulam artinya tangga. Wasalisu dan adapun yang ketiga samainahu ialah menamai siapa kami kepada bagian yang ketiga al-bayan, kitab al-bayan ya. Jadi yang ketiga adalah namanya al-bayan, penjelasan ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wayang kosimu dan terbagi al-juz'ul awwalu apa bagian yang pertama ila kismaini kepada dua bagian. Jadi juz yang pertama ini terbagi menjadi 2. Al-awwalu adapun yang pertama fi usul fikih ialah di dalam ilmu usul fikih, artinya usul fikihnya. Jadi mabadi awaliyah ini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tentang usul fikih. Wasani dan yang kedua adalah fil qawaidil fikhiyati ialah di dalam pembahasan kaidah-kaidah bersifat fikih. Jadi kaidah-kaidah ya. Dan contoh-contohnya. Wallaha hanya kepada Allah nas'alu hanya kepada Allah nas'alu meminta siapa kami ayyan fa'a akan bermanfaat. Akan memberi manfaat ianya Allah bihi dengannya kitab ini juz awal. Wa ayyuballigho dan hendaknya menyampaikan ianya Allah amalana akan cita-cita kami. Jadi ini doa musannif ya. Ya hanya meminta kepada Allah ya. Hanya kepada Allah kami meminta agar menjadikan kitab ini bermanfaat dan menjadikan cita-cita kami juga tercapai. Tanbihun ay hajat tanbih ini adalah suatu peringatan. Jadi ini kata motivasi ya. Yudriku zakiyu mendapati orang yang cerdas bin nazirin dengan contoh wahidin yang satu mala yudrikuhu yang tidak mendapati terhadap perkara al-gobiyu siapa orang bodoh bi alfi syahidin dengan 1000 contoh. Jadi orang jaki, orang cerdas itu, dengan hanya satu contoh, orang yang cerdas akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang yang bodoh yang diberi 1000 contoh. Jadi orang cerdas itu hanya cukup satu contoh.
Jadi kalau orang yang bodoh, itu ya itu 1.000 contoh seperti itu. Jadi bedanya jauh sekali ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.